coffee shop di Jogja itu ya, itu aku bisa bilang mayoritas isinya adalah anak agensi kreatif. Tapi gini mas, saking banyaknya agensi-agensi kreatif terutama di Jogja, itu kayak membuat persaingan di dunia agensi kreatif itu ketat nggak sih mas? Sebenarnya kalau persaingan, biasanya agensi itu punya spesialisnya masing-masing gitu kan. Kalau agensiku spesialisnya kita ke corporate gitu ya, jadi kita bantuin branding corporate, activation corporate gitu. Agensi itu luas banget menurut aku. Kalau kata aku bukan makin bersaing, tapi ya udah kita saling fulfill gitu ya. Kalau saranku ya ke teman-teman bahwa ketika kamu mau bikin agensi ataupun apa, jangan ikut ramenya, jangan lihat viralnya, tapi lihat pengalamanmu sebelumnya gitu. Dan kalau bisa lebih sharp lagi, lebih tajam, kamu tuh spesialisnya apa gitu. Kalau ada perusahaan yang F&B terima, tour and travel terima, terus kemudian retail juga terima, itu malah berantakan ya? Kalau menurut aku jangan nggak akan berantakan sih mas. Tapi biarlah dia jadi pihak kedua, ketiganya lagi orang yang ngejual ini ke situ gitu. Jangan justru membentuk tim lebih banyak untuk menghandle itu ya? Jangan, harusnya rame-rame, bondong-bondong gitu. Bukan, aku punya agensi, aku yang model semuanya, aku bentuk tim sebanyak-banyaknya. Jangan, capek sendiri mas. Nah itu dia. Jadi kita lagi di Gaskara. Yuk. Lagi ngopi di coffee shop baru yang terkenal dengan mesin espressonya. Wih, alhamdulillah. Steampunk. Wih. Dulu cyberpunk, sekarang dikoreksi jadi steampunk. Steampunk, kita ikut kata netizen ya. Dibilang steampunk ya udah steampunk aja. Steampunk. Karena itu jadi tagline-nya. Tapi emang bener, pas kita ngikutin apa kata netizen tuh, pas kita browsing, oh iya gitu. Jadi kita coba ngikutin kayak kayak Hokben gitu kan. Dulu kan Hotel Kabento disebut oleh customernya Hokben, makanya dia langsung rebranding ke Hokben kan. Iya, betul. Jadi kita ikutin aja lah kata customer gitu. Dulu cyberpunk, sekarang steampunk. Steampunk. Tapi itu menjadi kayak malah itu ya rame ya. Wah, ayo kita ke konsep steampunk itu nyobain. Makasih loh Mas Raka. Dan teman-teman yang udah komen, makasih. Gini Mas, Monggo. Dirimu itu dulu kan sudah itu ya punya pengalaman karirnya mentereng lah di startup. Sempet. Sampai si level nggak sih? Si level pernah. Sampai si level kan? Si level pernah. Dengan itu kan impian banyak orang ya, kuliah kerja pengennya mendapatkan karir yang mentereng gitu. Kenapa endingnya malah merelakan semua itu dan buka coffee shop di Jogja lagi? Lucu ya, karena aku dulu lamanya di corporate. Lamanya di corporate sebelum ke startup kan. Alhamdulillah dikasih rezeki, dikasih kesempatan yang bagus oleh manajemen biasanya gitu waktu itu. Ini perusahaan-perusahaan asing semua rata-rata waktu itu dulu. Mungkin agak sedikit kecepatan waktu itu, akhirnya ya udah move ke startup deh, biar cepat belajarnya gitu. Iya betul. Pas sudah di startup, mau belajar apa lagi gitu ya. Akhirnya ya udahlah, coba kita belajar bikin bisnis sendiri gitu. Akhirnya sekarang tuh benar-benar pengen buka bisnis sendiri yang notabene punya saya sendiri gitu. Gitu. Ada semacam kayak trauma dengan kultur kerjanya yang terlalu ketat gitu nggak sih? Kayak sikut-sikutannya. Apalagi kalau sampai si level kan sudah pasti sikut-sikutannya kenceng gitu ya nggak? Atau sebenarnya itu stigma yang salah? Ya, kalau kita di level manajemen itu kalau sikut-sikutan tuh nggak terlalu biasanya. Tapi memang kita seharusnya tuh kompak gitu ya. Kompak bahu-membahu membawa perusahaan ini ke tahap berikutnya, next step lah pokoknya gitu. Tapi ada aja sikut-sikutan ketika manajemennya udah terlalu rame, udah terlalu crowd gitu, jadi raja-rajanya banyak tuh. Tapi kamu meninggalkan industri seperti itu, perusahaan seperti itu untuk membuka coffee shop. Tapi sama aja Mas, kamu juga punya agensi di sini, agensi kreatif juga. Itu gimana ceritanya? Jadi ceritanya memang aku tuh dari dulu basicku kalau di corporate sama di startup itu rata-rata di marketing. Kasarnya itu purely marketing, dan aliranku genrenya di strategic marketing, yang mana turunannya banyak. Kalau strategic kan mungkin wah ini topnya marketing lah ceritanya gitu. Nah, kalau aku lihat di situ opportunity-nya cukup besar di agensi gitu ya, di event organizer, activation, production dan lain-lain, karena
kita dulu sering berhubungan sama vendor kan. Betul, betul. Jadi tahu juga, oh ada cuannya nih di situ gitu kan. Dan aku ngerasa passionku. Oh iya, iya. Karena apa ya, dulu lumayan sering ngerilis atau nge-launching produk. Dan rata-rata kita pas activation produk ini atau ngerilisnya itu bareng agensi, baik offline event organizer, agensi dan lain-lain sampai online-nya gitu. Lumayan kayaknya gitu ya. Terus kalau kerja bareng sama mereka tuh kayaknya, wah ini passionku nih gitu salah satunya. Gitu sih. Jadi tempat ini Gaskara itu agensi yang ada kopi barnya atau coffee shop yang menyewakan ruangan untuk agensi. Sebenarnya gimana kalau ini? Kalau Gaskara ini sebenarnya itu coffee shop under manajemen agensiku gitu ya. Oh, iya. Namanya Aurora Kreatif gitu. Nah, awalnya kita cuma pengen bikin kantor biasa. Terus kalau kantor-kantor biasa kayaknya udah terlalu biasa gitu kan. Akhirnya ya udahlah kita bikin jadi coffee shop biar anak-anak ngobrolnya atau meetingnya di coffee shop. Sama aja sih kayak anak-anak startup, anak-anak agensi biasanya work from coffee shop gitu kan. Nah, kita harap setelah kita bikin kantor di sini, teman-teman ya udah feels coffee shopnya, feels ngopi atau kerja di coffee shop itu tuh dapet. Oh. Gitu. Jadi supportingnya ya? Supportingnya. Dengan harapan banyak teman-teman tuh yang juga ikutan kerja bareng sama kita di sini, mau pagi sampai siang atau sampai malam. Sehingga ini kadang-kadang kalau kita udah punya agensi, kita udah punya tim, kadang-kadang mereka tuh ngerasa, udahlah gue udah paling kreatif, udah paling keren, udah paling ini. Padahal enggak loh gitu. Enggak juga gitu kan. Jangan-jangan di luar sana banyak teman-teman yang bakal ngasih kita feedback kreatif yang lain, insight kreatif yang lain. Aku harap itu tuh jadi ketuk tular gitu loh. Masalah kreativitas dan lain-lain gitu. Coffee shop di Jogja itu ya, itu aku bisa bilang mayoritas isinya adalah anak agensi kreatif. Yoi. Bahkan gini, kan teman-temanku banyak di kalangan kultur kopi ya, di kalangan agensi juga ada. Aku bisa bilang 4 dari 5 temanku itu pasti kerja di agensi kreatif. Sebanyak itu dan memang sedekat itu antara coffee shop dan agensi kreatif. Tapi gini mas, saking banyaknya agensi-agensi kreatif terutama di Jogja, itu kayak membuat persaingan di dunia agensi kreatif itu ketat nggak sih mas? Sebenarnya kalau persaingan, biasanya agensi itu punya spesialisnya masing-masing gitu kan. Kalau agensiku spesialisnya kita ke corporate gitu ya, jadi kita bantuin branding corporate, activation corporate gitu. Sama kayak kemarin tuh ada lagi yang nongkrong gitu, ternyata dia juga kerja di agensi, kita tanya agensinya apa, bisa dia spesifik agensi untuk talent di TikTok misalnya gitu kan. Jadi agensi itu luas banget menurut aku. Kalau kata aku bukan makin bersaing, tapi ya udah kita saling fulfill gitu ya. Akhirnya kita tahu feedback dari dia kan, oh ternyata ada loh agensi ini gitu, ternyata ada loh agensi itu gitu. Jadi kalau menurut aku sih nggak bersaing. Bagi yang sudah punya posisi kan, positioningnya tepat kan. Iya. Mas, tadi aku bilang tuh, 4 dari 5 temanku itu rata-rata mereka tuh bikin agensi sendiri dan semuanya sama-sama menyasar konten media sosial F&B. Itu caplo-caploan, murah-murahan itu ya. Iya. Berarti untungnya yang Mas Arga punya itu ya, yang spesifik corporate gitu ya, bukan yang F&B. Benar. Dan corporate-nya juga kita segmennya kita spesifikin lagi, misalnya di sini. Seharusnya sih kalau saranku ya ke teman-teman bahwa ketika kamu mau bikin agensi ataupun apa, jangan ikut ramenya, jangan lihat viralnya, tapi lihat pengalamanmu sebelumnya gitu. Ketika misalnya kamu dulu pengalamannya adalah misalnya di industri transportasi. Industri transportasi kan luas tuh, ada Gojek, ada Grab, ada Bluebird bahkan kan. Nah mereka tuh butuh agensi juga gitu. Mending kamu di situ. Kalau kita ngelihatnya tadi, oh teman-teman nih semuanya di F&B, ya udah akhirnya kroyok-kroyokan gitu, banting-bantingan harga. Dan sayang. Lebih baik kalau misalnya teman-teman yang mau buka agensi itu spesifik ke industri tertentu ya? Spesifik ke industri tertentu. Dan kalau bisa lebih sharp lagi, lebih tajam, kamu tuh spesialisnya apa gitu. Oh. Kalau menurutku ya gitu. Kalau ada perusahaan yang F&B terima, tour and travel terima, terus kemudian retail juga terima, itu malah berantakan ya? Kalau menurut aku jangan nggak akan berantakan sih mas. Tapi biarlah dia jadi pihak kedua, ketiganya lagi
orang yang ngejual ini ke situ gitu. Oh, perantara. Jadi, perantara. Oh, bukan perantara sih, operasionalnya. 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 Jadi kan contoh misalnya ada satu pitching di Jakarta misalnya kan. Nah, yang menang satu perusahaan agensi gitu. Nah, dia pihak ketiga, keempat ya berarti udah pihak ketiga lagi. Gitu. Oh, jadi misalnya nih tender menang, habis itu dia nyari agensi spesialis untuk kerjain itu. Spesialis ngerjain kerja itu. sama gitu ya. Oh, justru kalau misalnya ada agensi yang mau nyaplok semua industri, lebih baik dia justru menjadi itu ya yang mencari agensi-agensi yang spesifiknya. Iya, benar. Itu. Kalau menurut aku. Dan specialty kita itu di situ seharusnya udah spesifik itu aja. Misal contoh dia adalah apa ya, agensi F&B, udah kumpulin aja orang-orang F&B, habis itu biarin aja nanti ada orang yang butuh KOL di F&B, tinggal hubungi dia gitu. Jangan justru membentuk tim lebih banyak untuk menghandle itu ya. Jangan, harusnya rame-rame, bondong-bondong gitu. Rame-rame bikin grup gitu ya. Iya. Saran gue gitu. Harusnya ya, jadi akhirnya bisa ngejaga gitu loh. Pricing kita bisa jaga, apa-apa bisa jaga gitu. Jadi menurut kalau yang nyaplok besar itu bisa jadi kayak agensi besarnya, habis itu nyari yang, kamu spesialis itu kan, punya talent KOL banyak kan? Iya. Ayo join yuk. Gitu harusnya lebih ke situ seharusnya ya. gitu. Bukan, aku punya agensi, aku yang model semuanya, aku bentuk tim sebanyak-banyaknya. Jangan. Capek sendiri, Mas. Nah, itu dia. Padahal kalau Bener. bahu-membahu rame-rame nongkrong bareng gitu ya, kita bentuk bareng, dikelola, bahkan jobnya mungkin bisa lebih banyak karena permintaannya itu banyak banget. Iya pasti ya. Banyak banget. Karena gini, dulu aku tuh kerja di agensi, Mas, agensi digital. Ngelola F&B gitu. Mereka minta video, minta foto, mereka minta desain Gratis. Desain grafis, ucapan selamat sampai itu juga dibikin. Nah, sementara setelah aku resign, aku menspesifikkan diriku bahwa aku hanya akan membranding personal. Bener. Dan tidak menerima desain, tidak menerima apa. Intinya, aku hanya akan membuatmu tampil di media sosial video. Betul. Itu aja. Dan ternyata permintaan itu pun banyak. Bahkan aku memfilter. Sedangkan di agensiku yang sebelumnya itu mereka terima semuanya. Karena mungkin khawatir kalau misalnya aku tidak memprovide ini, klien akan cari yang tempat yang lain. Bener. Padahal harusnya lebih ke spesifik aja ya. Bener, spesifik. Kalau udah spesifik, aku rasa Mas Larka juga kerja juga lebih nyaman, Iya, lebih enak. Harga nggak ada banting-bantingan Nggak gitu. ada kan. banding-bandingan. Kalau di agensi yang bener-bener terima semua itu kan akhirnya kan ya udahlah kami lebih murah dikit. Nanti saingannya dengan akhirnya ada agensi yang lebih murah, pindah ke agensi yang lebih murah gitu. Akhirnya itulah kita capek gitu kan gara-gara ngurusin harga. Terus si yang punya agensi juga kan gara-gara berkompetisi, ujung-ujungnya kita ya tadi nggak dapat apa-apa gitu kan. Nah, kalau kamu sendiri, Mas, kamu tuh tipe orang yang mengkurasi calon klienmu nggak sih? Atau terima semuanya? Tentu aku kurasi gitu ya. Yang pertama dikurasi finansialnya juga. Iya, finansialnya dia. Kan karena maaf ya gitu ya. Kadang-kadang juga banyak yang telat bayar gitu. Kita kan itu kan apalagi kita agensi kan nggak sebesar korporasi yang dananya tuh banyak dan tak terhingga misalnya. Ya kalau ada macet dikit aja nih lewat dari term of payment-nya kan bisnis kita juga jadi terhambat kan gitu. Betul, iya. Jadi biasanya kita yang paling pertama itu kita lihat komitmen untuk pembayarannya yang bagus itu kita kurasi pertama. Terus yang kedua biasanya lihat juga gitu spesifiknya di mana sesuai nggak sama kapabilitas kita. Kalau kita nggak capable, jangan dikerjain gitu. Iya, jangan dikerjain. Itu sih, cuma dua itu aja. Cuma dua itu aja? Ya, misalnya nih contoh. Saya tiba-tiba disuruh ngerjain event tapi di atas kapal pesiar. Nah, itu kan bukan kapabilitas saya gitu kan buat ngerjain itu gitu. Ya, mungkin kalau emang ada, nanti saya bantu buat diarahin. Oh, ini nih yang lebih capable gitu. Tapi kan ada juga perusahaan yang mereka tuh sebenarnya tidak capable, tapi akhirnya seperti tadi itu mencari ya menjadi penghubungnya kan. Betul. Oh, ya minimum kalau nggak ya udah sini tendernya gue coba ini, aku cari yang capable, dikasih baju. Kerjasama. Iya, kita kerjasama lah gitu. Kalau itu masih fair ya. Fair banget kok. Betul. Happen gitu. Benar sih. Benar. Gitu. Nah, dengan agensi-agensi kayak gitu tuh, kalau menurut gue, Mas, akhirnya anak-anak muda sekarang, kan agensi kreatif sekarang kan menjadi pekerjaan idaman anak-anak muda gitu. Menurutku ya,
kalau aku sendiri, kalau aku pribadi, kalau untuk kamu baru mencoba meniti karir nggak apa-apa dikerja di agensi kreatif karena biar kamu tuh tahu siklusnya seperti apa. Tetapi kalau kamu untuk hidup, menurutku freelance itu lebih duitnya lebih ada gitu. Ada dan menurutku ya. Dan lebih free. Karena ada free di freelance. Menurutku ya, jadi kalau menurut anak-anak muda itu berkarirlah di kreatif, tetapi jangan menggantungkan hidupmu di sana. Betul. Freelance lah atau akhirnya nanti bukalah usahamu sendiri. Betul. Valid nggak? Betul, sepakat aku. Kecuali si perusahaan tempat dia bernaung hari ini tuh punya komitmen yang bagus atas karyawannya. Nah. Misalnya karyawannya akhirnya dikasih saham, Ya. dikasih fasilitas yang akhirnya bagus. Jadi sama-sama growing, perusahaan juga growing, kita juga ikut di dalam pertumbuhannya perusahaan. Oh. Fair enough loh. Fair gitu. enough ya, iya. Karena ya akhirnya kan butuh itu rasa memilikinya itu kan, yang Bener. membuat para karyawan itu menjadi loyal. Bener. Gitu. Karena kalau tidak ada rasa memiliki, akhirnya cuma kerja kerja aja, ya janganlah gitu. Saya juga selalu bilang ke teman-teman gitu, ini buat belajar, buat tempat meniti karir, ya kalian juga harus lihat dari kita kan apa take and give-nya gitu antara karyawan dan si yang punya perusahaan gitu sama ownersnya gitu. Iya, ngomongin karir Mas. Monggo balik lagi. Ngomongin karir nih ya. Bener nggak stigma umum bahwa untuk naik karir kamu harus cari muka ke atas? Aku bisa bilang bener. Terlepas dia dari capable atau tidak, maksudnya capable tapi cari muka itu akan lebih mudah ya. Tapi balik lagi sebenarnya aku bilang bener tuh karena aku nggak muluk-muluk. Kalau aku bisa bilang enggak gitu, enggak kok. Kita ada di Indonesia di mana ini terjadi loh, Mas Larka gitu. Ya, tapi balik lagi kamu harus tahu budayanya perusahaan itu tuh gimana. Betul ya. Gitu. Kalau budaya perusahaannya nggak kayak gitu, kayak aku dulu rata-rata di corporate dari US tuh fair banget gitu. Kita sama bos, sama global leader juga kita nggak ada masalah jilat-jilatan. Yang penting lu perform, lu punya kapabilitas, posisinya ada, dites masuk gitu ya buat buat naik karir atau naik jabatan, ya monggo naik gitu. Tapi ada juga yang enggak gitu. Nah, jadi ya kalau saranku dilihat background perusahaannya tuh gimana. Iya. Apakah dia yang fair atau yang butuh di liquor dikit gitu. Nggak, gini misalnya ada 5 karyawan yang semuanya perform. Betul. Tapi ada satu yang deket dengan atasan. Ini kan kalau di Indonesia ya lebih potensial cepet naik jabatan ini kan yang deket kan, meskipun 5-5-nya perform. Iya nggak? Kalau positive thinkingnya ya, aku nanggepin yang kayak gitu tuh, kenapa dia bisa lebih dekat si karyawan ini? Mungkin ada kapabilitas di antara 4 orang yang lain yang nggak mereka punya. Yaitu mendekat dengan bosnya ini. Kan ibaratnya yang 4 tuh udah kurang nih kapabilitasnya gitu, mendekat gitu. Kurang skill pendekatan. Karena pendekatan juga perlu loh masalah menurut aku. Karena dengan dekat dengan atasan itu membuat komunikasi jauh lebih baik gitu. Betul. Dan perusahaan tuh ya komunikasi itu everything gitu menurut aku ya. Oh berarti itu ya hal positifnya itu berarti kalau dia udah capable dan dia bisa deket, itu pun makin diperhitungkan gitu. Karena di coffee shop pun sepertinya juga terjadi. Oh. ada 5 barista capable semua, yang satu sudah capable, good looking dan dekat dengan owner. Itu bisa jadi head bar atau manager gitu ya. Bisa. Misalnya contoh satu lagi nih Mas Larka di coffee shop juga. Ada yang satu mungkin skill lebih bagus, lebih ini, tapi dia nggak dekat sama owner. Ketika ada ketidakdekatan itu, menurut aku ya, itu nanti akan ada gap communication antara owner dan yang tadi dia mau angkat misalnya jadi leadersnya atau jadi manajernya gitu. Jadi kalau kata aku, ini bukan masalah jilat dan menjilat, tapi ini masalah komunikasi gitu kan. Kenapa kamu nggak bisa dekat dengan ownernya gitu? Itu sih kalau kata aku. Tapi ya selama tadi itu ya capable ya. Capable. Beda cerita kalau nggak capable, deket nah itu beda. Yang sering terjadi ya. Itu yang sering terjadi. Dan malah akhirnya kan berantakan gitu kan. Bener. Nah, yang aku soroti ya itu banyak yang ada karyawan-karyawan lain tuh merasa lu dia nggak capable, kok dia bisa diangkat. Itu akhirnya kan menjadi orang tuh males-malesan kerjanya karena dipimpin oleh orang yang menurut mereka tidak capable. Tidak capable. Sepakat aku. Sepakat. Ada yang kayak gitu.
Jadi menjilatlah saat kamu sudah capable. Capable, betul. Kalau nggak capable, ya janganlah gitu. Meskipun itu juga sering Iya, terjadi. kalau nggak yang ngerusak perusahaannya kan. Banyak loh kejadian, jangankan di coffee shop gitu ya, organisasi kecil. Sekelas corporate aja itu tuh banyak kejadian-kejadian yang seperti itu. Si orangnya juga si leadersnya salah angkat leaders baru. Ketika udah jalan ternyata nggak works well. Terus dismotivate semua tim di bawahnya. Akhirnya perusahaannya malah nggak growing, malah justru turun gitu loh. Padahal ingin efisiensi, Tiba-tiba malah jadi malah jadi rusak gitu perusahaannya. ini kayaknya ngomongin negara ya, Mas. Ya kan ingin efisiensi tapi yang dipangkas Dibahas malah yang itu. yang tidak. Ayo lo. Sudah, sepertinya obrolan terlalu berbahaya. Kita sudah sampai di sini ya.